Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wijanarko Agus Wibowo, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Ekspor Impor. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Elsa Adinda Nurputri sebagai moderator, serta ada ketiga rekan saya yaitu Elsa Saldila, Erika Rusyati, dan juga Fadila Zalfa Novizar. Baik, kali ini kami akan membahas materi tentang pengangkutan barang, yaitu angkutan udara dan juga intermodal. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi dengan 10 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada asosiasi dan konvensi, yang kedua yaitu jenis-jenis pesawat angkut barang, yang ketiga tanggung jawab pengangkut udara, yang keempat dokumen yang digunakan dalam angkutan udara, yang kelima tarif angkutan udara, yang keenam spesial kargo, yang ketujuh keuntungan intermodal transport, yang kedelapan tipe operator, yang kesembilan jenis penggabungan, dan yang terakhir yaitu layanan yang ditawarkan oleh operator. Langsung saja saya akan menjelaskan pokok pembahasan pertama yaitu asosiasi dan konvensi. Nah, di sini ada International Air Transport Association atau IATA. Perkembangan perusahaan penerbangan dunia yang sangat pesat ini tidak lepas dari peranan Organisasi Penerbangan Dunia International Air Transport Association atau Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional yang bisa kita sebut sebagai IATA. Nah, IATA ini merupakan sebuah organisasi penerbangan internasional yang anggotanya terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan di seluruh dunia. IATA ini bermarkas di Montreal, Kanada. IATA juga bertugas menjalankan peraturan dalam pengiriman barang-barang berbahaya dan menerbitkan panduan peraturan barang-barang berbahaya IATA atau IATA Dangerous Goods Regulation. Nah, IATA ini didirikan pada bulan April tahun 1945 di Havana, Kuba. IATA adalah penerus Asosiasi Lalu Lintas Udara Internasional atau International Air Traffic Association yang didirikan di Den Haag pada tahun 1919, tahun pada saat penerbangan berjadwal internasional yang pertama di dunia dilaksanakan. Lalu tujuan utama IATA ini adalah untuk membantu maskapai-maskapai penerbangan untuk bersaing secara sehat dan mencapai keseragaman dalam penetapan harga. Nah, pada saat didirikan, IATA ini beranggotakan 57 anggota dari 31 negara, yang mana sebagian besar berasal dari Eropa dan juga Amerika Utara. Nah, pada saat ini, IATA sudah mempunyai lebih dari 270 anggota dari lebih dari 140 negara di dunia. Selanjutnya di sini ada tujuan International Air Transport Association atau IATA. Yang pertama, memperkenalkan angkutan udara yang aman, nyaman, teratur, dan ekonomis bagi kepentingan rakyat dunia. Menyediakan sarana yang ada hubungannya dengan angkutan udara bagi perusahaan yang melakukan penerbangan internasional dan melakukan kerjasama dengan ICAO atau Organisasi Penerbangan Internasional. Yang kedua, yaitu menyediakan sarana untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian bagi persoalan yang umum dihadapi oleh perusahaan penerbangan. Yang ketiga, menyediakan tatanan bisnis angkutan udara yang bermutu, yaitu mencakup semua persoalan yang ada hubungannya dengan keuangan, hukum, dan aspek teknis dari lalu lintas penerbangan. Dan yang terakhir yaitu IATA Traffic Conference yang dilangsungkan secara teratur, digunakan sebagai forum bagi perusahaan penerbangan untuk membicarakan persoalan yang ada hubungannya dengan tarif, angkutan barang terlarang, standar dokumentasi, prosedur pelayanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Konvensi Internasional mengenai Angkutan Udara. Yang pertama yaitu Warsawa Convention pada tahun 1929. Dalam Warsawa Convention, dokumen angkutannya ini disebut sebagai Air Consignment Note atau ACN, yang bukan merupakan dokumen of title. Nah, ACN ini ditandatangani oleh carrier setelah barang diterima. Yang kedua yaitu The Hague Protocol pada tahun 1956. Protokol Den Haag meningkatkan batas tanggung jawab penumpang dan kargo dalam transportasi udara internasional. Ia juga memperkenalkan konsep hak penarikan khusus atau SDR sebagai satuan hitung untuk menghitung kerugian yang menggantikan emas sebagai satuan hitung standar.
Yang ketiga yaitu Guadalajara Convention, ya pada tahun 1961. Konvensi ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengangkutan kargo tidak langsung, di mana pengirim membeli pengangkutan dari satu pengangkut, tetapi pengangkut sebenarnya disediakan oleh pengangkut lain. Nah, konvensi Guadalajara ini bertujuan untuk melengkapi konvensi Warsawa dengan memberikan aturan untuk pengangkutan internasional melalui udara yang dilakukan oleh orang selain maskapai penerbangan yang mengontrak. Dan yang terakhir yaitu Niptric Convention Protocol pada tahun 1975. Perjanjian ini memperkenalkan perubahan signifikan terhadap batas tanggung jawab penumpang dan juga kargo, serta memperjelas tugas dan kewajiban maskapai penerbangan yang terlibat dalam operasi codeshare. Protokol tersebut juga mempertahankan kemajuan yang dicapai oleh Protokol Montreal nomor 4 yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kargo. Selanjutnya, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis pesawat angkut barang. Pesawat semua kargo adalah bagian penting dari sistem transportasi modern yang memindahkan barang dan material ke seluruh dunia dengan cepat dan juga efisien. Nah, pesawat semua kargo biasanya memiliki pintu kargo besar dan langit-langit yang tinggi yang memudahkan bongkar muat kargo. Mereka juga memiliki ruang kargo yang besar yang memungkinkan mereka membawa kiriman dalam jumlah besar. Nah, pesawat semua kargo biasanya digunakan untuk mengangkut kargo berat dan berukuran besar seperti kendaraan, mesin, dan barang besar lainnya. Ada banyak jenis pesawat semua kargo. Nah, berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama di sini ada Boeing 747-400F. Boeing 747-400F adalah pesawat kargo berbadan lebar yang diproduksi oleh Boeing Commercial Airplanes. Nah, ia memiliki jangkauan 4.350 mil laut dan dapat beroperasi pada ketinggian jelajah 35.000 kaki. Yang kedua yaitu Airbus A300-600F. Airbus A300-600F adalah pesawat kargo bermesin ganda yang diproduksi oleh Airbus. Ia memiliki pintu kargo dek utama dan pintu kargo samping. Nah, ini dapat dikonfigurasi untuk membawa kargo dalam palet dan juga dalam peti kemas. Yang ketiga, Antonov AN-124. Antonov AN-124 adalah pesawat kargo super berat rancangan Soviet. Ia memiliki kapasitas muatan maksimum yaitu 150 ton dan telah digunakan dalam berbagai perang militer dan sipil. Nah, ini termasuk pengangkutan tank, kendaraan lapis baja, dan alat berat lainnya. Yang keempat yaitu Lockheed L-100 Hercules. Lockheed L-100 Hercules adalah pesawat angkut militer turboprop bermesin 4 yang dirancang dan dibangun oleh Lockheed. Hercules dirancang untuk menggantikan pesawat kargo tua bermesin piston seperti C-130 Hercules. Yang kelima yaitu McDonnell Douglas MD-11F. McDonnell Douglas MD-11F adalah pesawat kargo berbadan lebar bermesin ganda yang dirancang dan diproduksi oleh McDonnell Douglas. Ini adalah turunan dari MD-11 dan menampilkan beberapa perubahan untuk meningkatkan kinerja dan keekonomiannya. Yang keenam yaitu Ilyushin 276TD 90VD. Ilyushin 276TD 90VD adalah pesawat angkut militer Soviet. Pesawat ini dapat membawa kargo hingga 60 ton lepas landas dan mendarat di landasan pendek. Senjata ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer dan kemanusiaan dan termasuk mengevakuasi warga sipil dari zona konflik. Selanjutnya, yang ketujuh di sini ada Boeing 747-8F. Boeing 747-8F merupakan pesawat kargo berbadan lebar yang diperkenalkan pada tahun 2011. Ia dapat mengangkut hingga 140 ton kargo dan memiliki jangkauan lebih dari 8.000 mil. Yang kesembilan, Airbus A330-200F. Airbus A330-200F adalah pesawat kargo bermesin ganda yang dikembangkan oleh Airbus. Ia dapat mengangkut kargo hingga 70 ton dan memiliki jangkauan maksimum 4.000 mil laut.
Yang ke-10 yaitu Antonov AN-225. Antonov AN-225 adalah pesawat kargo bermesin 6 yang dirancang pada tahun 1980-an oleh Uni Soviet. Ini telah digunakan untuk mengangkut kargo berukuran besar termasuk pengorbit pesawat ulang-alik dan juga genset. Yang ke-11 yaitu Antonov 124-100M 150. Antonov AN-124-100M 150 adalah pesawat angkut berat bermesin 4 yang dirancang pada tahun 1980-an. Nah, pesawat ini melakukan penerbangan perdananya pada bulan Desember tahun 2014. Yang ke-12 yaitu Boeing 747-400 ERF. Boeing 747-400 ERF adalah pesawat komersial berbadan lebar dan diproduksi oleh Boeing, sebuah perusahaan dirgantara Amerika Serikat. Nah, 747-400 ERF adalah versi kapal barang dari 747-400 dan dapat mengangkut kargo hingga 123 metrik ton atau setara dengan 136 short ton. Dan yang terakhir yaitu 747-400 BCF. 747-400 BCF adalah versi modifikasi dari 747-400 yang telah diubah menjadi kapal barang. Nah, pesawat 747-400 BCF ini dapat mengangkut hingga 150 ton kargo dan memiliki jangkauan lebih dari 8.000 mil. Selanjutnya untuk pokok pembahasan ketiga yaitu tanggung jawab pengangkut udara. Dalam angkutan udara terdapat 3 macam dasar tanggung jawab hukum, yaitu yang pertama tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan. Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu. Pasal tersebut yang dikenal sebagai tindakan melawan hukum berlaku umum terhadap siapapun. Menurut pasal tersebut, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan mengganti kerugiannya. Yang kedua ada tanggung jawab praduga bersalah. Menurut konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah, perusahaan pengangkutan udara dianggap bersalah, sehingga perusahaan penerbangan demi hukum harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh penumpang tanpa dibuktikan kesalahan terlebih dahulu, kecuali perusahaan pengangkutan udara membuktikan tidak bersalah dan dikenal sebagai badan pembuktian terbalik. Dan yang terakhir ada tanggung jawab hukum tanpa bersalah. Menurut konsep tanggung jawab hukum tanpa bersalah, kesalahan apabila perubahan pengangkutan udara telah menyadari bahwa kegiatan tersebut sangat bahaya tetapi tetap dilakukan, maka apabila menimbulkan kerugian orang tersebut mutlak bertanggung jawab walaupun mereka tidak bersalah. Selanjutnya untuk pokok pembahasan keempat yaitu dokumentasi yang digunakan dalam angkutan udara. Dokumentasi dalam pengangkutan berfungsi sebagai bukti terjadinya proses pengangkutan, di mana dokumen ini mengikat para pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan melalui udara. Terdapat beberapa dokumen di antaranya, yaitu ada tiket penumpang. Yang dimaksud tiket penumpang di sini ialah dokumen yang berbentuk cetak atau bentuk lainnya dan merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara penumpang dengan pihak pengangkut. Selanjutnya ada pas masuk bandara atau boarding pass. Boarding pass merupakan salah satu dokumen yang diberikan maskapai penerbangan pada penumpang pada saat check-in di bandara dan berguna sebagai izin masuk ke dalam pesawat udara. Selanjutnya ada tanda pengenal bagasi. Merupakan dokumen yang diberikan kepada penumpang saat penyerahan bagasinya dan di dalamnya memuat ada nomor tanda pengenal bagasi, kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan, dan yang terakhir ada berat bagasi. Selanjutnya yang terakhir ada surat muatan udara atau airwell bill.
Dalam pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan dijelaskan mengenai definisi surat muatan udara atau airway bill, yakni dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau dalam bentuk lainnya, yang merupakan bukti dari adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dengan pengangkut, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. Dokumen airway bills ini menjadi dokumen yang sangat penting dalam proses pengiriman barang melalui jalur udara, karena digunakan sebagai tanda atau bukti adanya perjanjian pengangkutan dan melindungi para pihak dalam proses pengangkutan. Selanjutnya untuk pokok pembahasan kelima yaitu tarif angkutan udara. Tarif yang dibuat oleh International Air Transport Association berlaku dan diterima oleh semua airline yang menjadi anggota disebut The Air Cargo Tariff, yang di dalamnya mencangkup peraturan umum, peraturan lain, prosedur yang harus diikuti oleh pengguna jasa. Dasar perhitungan tarif ada berat sebenarnya dalam kilogram jika barangnya kecil tetapi berat. Lalu ada volumetric weight jika barangnya besar tetapi ringan. Cara perhitungannya panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi 6.000. Selanjutnya ada contoh airfare USD 2 per kilogram, cargo stationery actual weight sama dengan 50 box dikali 10 kg sama dengan 500 kg. Volume sama dengan 36 dikali 40 dikali 50 cm sama dengan 72.000. 72.000 dikali 50 box sama dengan 3.600. 3.600 dibagi 6.000 sama dengan 600 volumetrik. Airfare USD 2 per kilogram dikali 600 sama dengan USD 1.200. Selanjutnya untuk pokok pembahasan yang keenam yaitu spesial kargo. Apa maksud dari spesial kargo? Kargo adalah barang yang dikirim dengan pesawat terbang, kapal, atau transportasi darat yang biasanya untuk keperluan perdagangan dan tidak dipungkiri juga untuk keperluan pribadi. Kargo sendiri memiliki banyak jenisnya, salah satunya kargo dengan penanganan khusus, yakni spesial kargo. Spesial kargo adalah jenis barang yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengirimannya. Penanganan khusus ini dimulai dari pengambilan barang, penyimpanan barang, proses distribusi hingga barang pengiriman tersebut diterima di alamat atau lokasi yang dituju. Umumnya barang yang berkategori ini menggunakan pesawat udara sebagai transportasi pengirimannya dan harus benar-benar sesuai dengan prosedur pengiriman spesial kargo dan ketentuan yang dikeluarkan oleh IATA atau International Air Transport Association atau Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional. Selanjutnya ada contoh barang kategori spesial kargo. Yang pertama, binatang hidup. Dianggap sebagai kategori spesial kargo, pengiriman binatang hidup memang memerlukan penanganan khusus, seperti memperhatikan pakan makannya, memastikan kondisi binatang tersebut, dan lainnya. Lalu yang kedua, pengiriman jenazah. Pengiriman jenazah ini baik itu dalam bentuk utuh maupun jenazah yang telah dikremasi melalui proses pembakaran hingga jadi abu. Pengiriman jenazah ini biasanya terjadi saat jenazah dipulangkan ke daerah asalnya. Lalu yang ketiga, barang yang mudah rusak atau busuk. Salah satu contoh barang yang mudah rusak atau hancur ialah makanan, sayuran, buah-buahan, tanaman, hingga makanan beku atau frozen food seperti nugget dan lain-lainnya. Barang yang mudah rusak ini tentunya harus disimpan di tempat dengan suhu tertentu seperti disimpan dalam freezer. Lalu yang keempat, barang berharga. Pengiriman barang berharga disebut termasuk spesial kargo yang memiliki penanganan khusus. Barang berharga di sini memiliki nilai jual yang tinggi, biasanya berupa perhiasan seperti emas, berlian, atau intan.
Lalu yang kelima, barang berbau menyengat. Barang bau menyengat memiliki penanganan khusus yang tidak bisa disamakan dengan barang lainnya. Sebab jika diperlakukan dan disatukan dengan barang lainnya akan membuat barang lain ikut rusak atau bau. Contoh barang bau menyengat di sini seperti gas, parfum, buah durian hingga jenis barang-barang lainnya. Lalu yang terakhir, organ tubuh manusia. Yang dimaksud dengan organ tubuh manusia di sini adalah organ manusia yang masih berfungsi dengan tujuan medis seperti pendonoran pada orang yang membutuhkan dan lainnya. Selanjutnya untuk pokok pembahasan yang ketujuh yaitu keuntungan intermodal transport. Keuntungan transportasi intermoda adalah yang pertama, mengurangi ongkos dan meningkatkan tingkat layanan yang diinginkan baik untuk penumpang maupun barang dengan menggunakan pilihan moda yang paling tepat. Yang kedua, mengurangi beban infrastruktur dan meningkatkan efisiensi melalui peralihan ke moda transportasi yang memiliki kapasitas besar. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya dan waktu perjalanan yang dibutuhkan serta mengurangi ketidaknyamanan yang terjadi saat pergantian moda. Lalu yang keempat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi yang kemudian dapat meningkatkan nilai kompetitif produk baik di tingkat regional maupun nasional. Lalu yang terakhir, mengurangi tingkat penggunaan energi dan meningkatkan kualitas lingkungan. Selanjutnya untuk pokok pembahasan ke-8 yaitu tipe operator. Intermodal transport memiliki dua tipe operator. Di antaranya itu pertama ada Vessel Operating Intermodal Transport Operator. Vessel Operating Intermodal Transport Operator itu adalah perusahaan yang mengoperasikan kapal sendiri untuk mengangkut kontainer dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Mereka memiliki dan mengelola armada kapal laut, serta seringkali juga memiliki atau mengoperasikan moda transport lain seperti truk atau kereta api untuk mengantarkan kontainer dari pelabuhan ke tujuan akhir. Lalu yang kedua ada Non-Vessel Operating Intermodal Transport Operator. Non-Vessel Operating Intermodal Transport Operator adalah perusahaan yang tidak memiliki atau mengoperasikan kapal sendiri tetapi bertindak sebagai perantara antara pengirim dan operator kapal. Mereka memiliki ruang di kapal dari perusahaan pelayaran dan menjualnya kembali kepada pengirim. Seringkali dengan menggabungkan kargo dari beberapa pengirim untuk memaksimalkan efisiensi dan biaya. Selanjutnya untuk pokok pembahasan ke-9 itu ada jenis penggabungan. Di sini ada macam-macam penggabungan intermodal. Yang pertama itu ada piggyback atau gabungan antara kereta api dengan angkatan laut. Piggyback dalam konteks ini mengacu pada metode transportasi di mana kontainer atau trailer diletakkan di atas gerbong kereta api untuk perjalanan darat dan kemudian dipindahkan ke kapal untuk perjalanan laut atau sebaliknya. Sistem ini menggabungkan keunggulan kereta api dalam hal efisiensi energi dan kapasitas angkut yang besar dengan fleksibilitas angkutan laut dalam menjangkau berbagai pelabuhan global. Lalu yang kedua ada transships, atau gabungan antara kereta api dengan kapal. Transship adalah proses pemindahan barang dari kereta api ke kapal atau sebaliknya di suatu pelabuhan atau terminal. Sistem ini memungkinkan barang yang tiba dengan kereta api untuk diteruskan melalui kapal laut ke tujuan akhir. Lalu yang ketiga ada air truck atau skyrail, atau gabungan antara kereta api dengan pesawat. Air truck atau skyrail melibatkan kombinasi pengiriman menggunakan kereta api dan pesawat. Biasanya barang diangkut ke bandara menggunakan kereta api, kemudian diterbangkan ke tujuan akhir. Selanjutnya ada VC-back atau gabungan antara mobil atau truk dengan angkutan laut. VC-back adalah metode di mana trailer atau kontainer diangkut oleh truk ke pelabuhan, kemudian dipindahkan ke kapal laut untuk perjalanan laut. Setelah tiba di pelabuhan tujuan, kontainer tersebut diangkut kembali dengan truk ke tempat tujuan terakhir. Yang terakhir ada airbag atau gabungan antara angkutan laut dengan pesawat.
Airbag adalah metode di mana barang diangkut dengan kapal laut ke suatu pelabuhan, di mana dipindahkan ke pesawat untuk pengiriman cepat ke tujuan terakhir. Ini sering digunakan untuk pengiriman barang dengan nilai tinggi atau kebutuhan mendesak. Pokok pembahasan terakhir itu adalah layanan yang ditawarkan oleh operator. Base Operation atau FBO adalah operator basis tetap yang dapat beroperasi sepenuhnya independen dari bandara negara dan dapat beroperasi di wilayah yang ditentukan oleh konsesi. FBO menawarkan layanan yang terkait dengan transportasi udara. Layanan yang ditawarkan FBO antara lain persewaan pesawat, hangar bahan bakar, tambatan, parkir, hingga layanan kenyamanan yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan, memaksimalkan saat menunggu penerbangan. Makanan, penginapan, oleh-oleh, segala sesuatu yang biasa diminati wisatawan diatur oleh operator jenis ini. Banyak FBO beroperasi di bandara dengan lalu lintas tinggi atau sedang. Mereka dapat dioperasikan oleh organisasi pemerintah atau otoritas publik suatu negara. FBO sering dianggap sebagai terminal swasta. Umumnya bandara-bandara tersebut terpisah dari bandara utama. Mereka menjamin layanan mewah yang memberikan kenyamanan kepada penumpang, melebihi apa yang ditawarkan bandara komersial umum. Selanjutnya ada tanggung jawab operator. Penyelenggaraan bandar udara meliputi serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sedemikian rupa agar pergerakan penumpang dan barang melalui bandar udara aman, cepat, dan efisien. Untuk itu, operator FBO secara umum harus memenuhi beberapa tanggung jawab mendasar di seluruh dunia. Di antaranya itu, pertama, menjaga komunikasi yang berkesinambungan dengan otoritas penerbangan nasional, guna memenuhi ketentuan peraturan. Lalu yang kedua, menetapkan prosedur pengoperasian yang jelas untuk perlengkapan, pemindahan, dan mobilisasi pesawat dan kendaraan di platform. Lalu yang ketiga, mematuhi peraturan nasional penerbangan dan keamanan penanganan bagasi. Dan yang terakhir, memiliki staf terlatih untuk menerbitkan tiket, boarding pass, verifikasi dokumen, dan check-in bagasi. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa pengangkutan udara dan intermodal adalah pilar penting dalam logistik global yang didorong oleh perkembangan ekonomi global. Nah, mereka menawarkan kecepatan, keamanan, dan efisiensi yang vital dalam memastikan pengiriman barang secara tepat waktu dan aman ke seluruh dunia. Melalui asosiasi dan konvensi internasional, standar keselamatan dan keamanan yang ketat diterapkan. Ini guna memberikan kepercayaan kepada pelanggan jasa. Nah, jenis-jenis pesawat kargo yang beragam memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan menawarkan berbagai layanan penggabungan untuk memastikan pengiriman barang yang mulus. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang pengangkutan udara dan intermodal ini tidak hanya penting untuk efisiensi logistik, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing di pasar global yang semakin ketat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Wijanarko Agus Wibowo, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Ekspor Impor. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi kami. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.